sehingga kami Tuhan boleh melayani umat-Mu yang ada di Holbung ini. Dengan segenap hati kami, dengan seluruh kekuatan kami, dan dengan kasih Kristus, kami sungguh-sungguh Tuhan melayani Tuhan, melayani umat-Mu malam ini dengan sekuat tenaga kami, semampu kami. Kiranya Tuhan berkenan, kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan campur tangan, dan kiranya Tuhan hadir melakukan mujizat di tengah-tengah kami, melawat kami, menjamah kami, dan memberkati daerah Holbung ini ya Tuhan. Khususnya setiap yang datang malam ini, kami merindukan sorga terbuka di atas kami. Hadirat Tuhan turun, pengurapan Tuhan turun, kasih karunia Tuhan turun, mujizat turun, pemulihan turun, keajaiban turun. Tuhan, biarlah kiranya waktunya bagi Tuhan tiba untuk memberkati desa Holbung ini. Berkati Pendeta Siringo-ringo dan keluarganya, berkati seluruh sidang jemaat, dan berkati semua yang hadir hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, dan bergeraklah Tuhan lewat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang diberitakan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan seturut dengan kebenaran firman Tuhan yang boleh hamba-Mu sampaikan pada kesempatan ini. Untuk itu Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi telinga kami semuanya. Apabila ada roh-roh kegelapan yang mencoba mencuri firman, aku ikat, aku patahkan, aku tolak, aku hancurkan dalam nama Yesus. Yang membuat tidak mengerti firman Tuhan, aku tolak dalam nama Yesus. Darah Yesus, kuduskan, sucikan, tudungi ruangan ini. Dan kami berdoa, kami mengaktifkan pelayanan-pelayanan malaikat Tuhan ada di tempat ini, turut serta untuk pelayanan, untuk pemberitaan firman Tuhan, dan turut serta untuk menolak roh-roh kegelapan berperang melawan kuasa-kuasa gelap. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus, beracaralah, lakukanlah seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus, hati kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Rupanya baru saya berdoa di tempat ini sudah mulai agak keringat saya. Cepat kali panas ini. Padahal tadinya kami berpikir Holbung itu dingin. Rupanya tidak ya. Sama dengan Balige. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, kami memperkenalkan diri. Tadi hamba Tuhan yang memimpin puji-pujian, Bapak Pendeta Silaban, sudah memperkenalkan kami dari PGPIP Kabupaten Toba, atau sama dengan Perkumpulan Gerakan Pentakosta Indonesia Pembaharuan. Ada beberapa gereja yang tergabung di dalamnya, dan pada malam ini kami ada beberapa orang yang bisa hadir di dalam pelayanan di Holbung ini, atau gereja apa tadi Pak? Gereja apa tadi Pak?
Ya, Gereja Pentakosta Kristus. Terima kasih Bapak Pendeta. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Siringo-Ringo dan keluarga dan seluruh sidang jemaat Tuhan yang berkenan menyambut kehadiran kami pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih dan kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan Ibu yang telah menyambut kami dengan, ya, kami merasakan dengan sebaik-baiknya. Ya, terima kasih. Tuhan kiranya memberkati dan membalaskan dengan melimpah, baik bagi keluarga Bapak Pendeta maupun bagi sidang jemaat. Saya boleh tahu yang sidang jemaat di sini, coba angkat tangan. Puji Tuhan, silakan turunkan tangannya. Yang di luar daripada sidang jemaat tolong angkat tangannya. Puji Tuhan, hampir sama. Kita dulu tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sambil tunggu. Sambil teriak haleluya, Tuhan Yesus baik. 1, 2, 3 ya. Kurang serentak dan kurang kuat. 3 ya. Puji Tuhan. Aung na perjolo, aung na perpudia. Baik, gak apa-apa. Ya, sedianya Bapak Ibu, kami menyampaikan firman Tuhan mengenai cawan murka. Tapi tadi saya berpikir-pikir, lain kali nanti saya akan menyampaikannya. Mari adik-adik. Halo, adik-adik, bisa diperhatikan? Ya, mungkin nanti bisa dibantu ya Ibu ya. Ya, tapi saya akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita mengenai tanda kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perlu kita tahu bahwa hidup ini sebenarnya sangat singkat. Saya minta tolong dulu yang saya ini khotbah bahasa Indonesia soalnya, yang bisa semua mengerti ya. Saya tidak ingin nanti jadi pulang nggak ngerti apa-apa. Kita ini diberikan kesempatan untuk hidup menurut Tuhan sebenarnya 120 tahun ya. Tapi diperhatikan, diamati oleh Musa, ternyata rata-rata lebih kuat 70 ke 80 tahun. Dan sebenarnya Bapak Ibu, 70-80 tahun itu adalah kesempatan yang harus kita gunakan untuk bisa kita masuk dalam kerajaan surga. Kesempatan kita bekerja keras, kesempatan kita melakukan sesuatu bagaimana caranya supaya ketika Tuhan datang nanti kali kedua kita terangkat bersama-sama dan kita tidak tinggal. Nah, saya ajak kita dulu baca. Mungkin saya bisa bantu. Minta tolong dulu Pak Marpaung lah. Sini Pak.
Ibrani pasal 9 ayat yang ke-27. Sedianya tadi kami menyiarkan ini dari YouTube atau dari Facebook, tapi ternyata tidak dapat sinyal, mohon dimaklumi. Kami sudah coba tadi usahakan tapi tidak bisa. Dan tadi kita mendapatkan kemurahan disiarkan dari Radio Philadelphia. Masih jalan ya? Halo? Masih jalan? Ya, masih jalan, puji Tuhan. Ya. Baik. Namun saudara, kalau nanti bisa hasilnya baik dalam rekaman ini, kami akan tampilkan mungkin besok atau 2 hari melalui Facebook atau YouTube. Ibrani 9 ayat 27. Mari kita perhatikan Bapak Ibu. Firman Tuhan, ya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja. Ditetapkan hanya mati 1 kali. Ya. Mari kita perhatikan. Lanjut. Dan sesudah itu dihakimi. Ya. Setelah itu akan dihakimi. Bapak dan Ibu, sadarkah kita bahwa semua kita ini diberi kesempatan untuk hidup. Setelah itu manusia akan mati, dan Tuhan tetapkan hanya mati 1 kali. Ada kematian kedua, tetapi itu penghukuman. Kalau sempat nanti juga saya akan tunjukkan ayat. Tetapi diberi kesempatan 1 kali, lalu mati 1 kali, setelah itu dihakimi. Semua kelakuan kita, semua perbuatan kita, semua ucapan kita, semua tindakan kita, semua yang kita lakukan, semuanya itu terekam dan tercatat. Dan Alkitab berkata, bagi orang yang mati kelak, semua perbuatan mereka akan mengikuti mereka. Karena kita akan dihakimi, maka cek malam ini saudaraku, bagaimana caranya kita hidup. Karena nanti tidak ada yang lolos dalam penghakiman Tuhan. Perhatikan baik-baik ayat 28. Mari kita perhatikan ayat 28. Demikian pula Kristus hanya 1 kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Kalau manusia 1 kali hidup, 1 kali mati, setelah itu dihakimi, demikian juga Kristus hanya 1 kali mati untuk memberikan pengampunan bagi dosa kita. Dia tidak mati 2 kali untuk mengampuni kita. Dia tidak mati 3 kali, hanya 1 kali kesempatan bagi kita, bagi saya, bagi Bapak dan Ibu. 1 kali kesempatan Yesus mati. Kalau saudara dapat kesempatan untuk menerima pengampunan itu, berarti saudara menerima anugerah. Ketika dihakimi, saudara lolos dari penghakiman. Lalu saudaraku, apa yang dilakukan Yesus selanjutnya? Lanjut Pak, silakan. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya. Setelah ia mati mengampuni dosa manusia, setelah itu ia akan menyatakan dirinya. Lanjut. Sekali lagi tanpa menanggung dosa, bukan untuk menanggung dosa lagi, terus untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka. Tetapi ia akan datang kali yang kedua
bukan menanggung dosa, bukan untuk mati di kayu salib, tapi untuk menganugerahkan keselamatan. Bukan untuk mati di kayu salib lagi, bukan untuk mengampuni dosa lagi, tetapi memberikan upah. Bagi orang yang sungguh-sungguh menerima pengampunan, hidup bagi Tuhan, sungguh-sungguh berbakti, sungguh-sungguh melakukan firman, sungguh-sungguh melayani Tuhan, sungguh-sungguh bertobat, maka dianugerahkan keselamatan. Dan kapan Tuhan datang? Kita sering mendengarkan Tuhan datang, Tuhan datang, Tuhan datang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk memberikan keselamatan kepada manusia, Tuhan Yesus akan datang kali kedua. Kapan Tuhan Yesus datang? Tuhan Yesus sering sekali menegur orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dengan keras. Ia mengatakan begini dalam Lukas 12, karena saya adalah orang yang berkhotbah pakai ayat-ayat Alkitab dengan berdasar pada Alkitab, maka saya suka baca ayat-ayatnya. Ya, ini teguran Tuhan Yesus kepada orang Farisi, ahli Taurat, dan termasuk kepada kita yang ada di tempat ini malam ini. Mari kita lihat Lukas 12 ayat 54, 55 dan 56. Silakan Pak. Ya. Firman Tuhan menilai zaman. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Terus, dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik. Terus, dan hal itu memang terjadi. Lanjut. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Lanjut. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Saya rasa sama dengan orang Farisi dan ahli Taurat kita ini yang dekat di tahu. Kayaknya mau hujan, nanti badai. Pasti sering kan? Semua tahu. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada orang Farisi ahli Taurat, kamu melihat awan naik di sebelah barat, akan datang hujan. Kamu melihat angin selatan bertiup, hari pasti panas terik. Kok rupa langit kamu tahu ya? Kok kamu bisa tebak hujan mau datang? Kok kamu bisa tebak akan datang nanti ombak yang besar? Tapi kenapa manusia tidak mengerti tentang tanda-tanda zaman? Yesus bertanya, ada apa dengan kamu? Kristen, percaya Tuhan, percaya Alkitab, percaya, rajin gereja, rajin amat. Tapi ada apa dengan kamu? Kenapa kamu tahu kalau hujan mau datang dan benar, kalau badai akan datang dan benar, tapi kenapa kamu tidak tahu bahwa saat ini tanda-tanda zaman telah datang? Sudahkah kita mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya? Yakinkah kita akan terangkat saat Tuhan Yesus datang kali yang kedua, membawa upahnya kepada manusia yang sungguh-sungguh percaya kepadanya? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada tanda-tanda yang sering kita dengar secara umum. Tanda apa itu Bapak? Ada beberapa tanda kedatangan anak manusia akan datang membawa upahnya.
kepada orang-orang yang sungguh-sungguh. Karena di dalam kitab Matius 24 begini, murid-murid bertanya kepada Yesus, katakan kepada kami guru. Pada ayat yang ketiga, bila manakah itu akan terjadi? Apakah tanda kedatanganmu dan tanda-tanda kesudahan dunia ini? Murid-murid bertanya, apa tanda kedatanganmu? Apa tanda kesudahan dunia ini? Artinya dunia ini suatu saat akan berakhir. Saudara, Yesus menjawab begini, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahan. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ayat 8 Amang Pandita. Ayat 8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi tanda-tanda perang, gempa, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, belumlah tanda atau ciri khusus Tuhan akan segera datang. Ini baru permulaan. Istilah kalau main voli, main bola kaki atau olahraga, istilah yang dipakai di sana adalah baru pemanasan. Ini baru pemanasan. Kita baru masuk dalam permulaan penderitaan memasuki zaman yang baru. Dengar, saat ini kita sedang berada pada zaman yang baru, yang disebut oleh pemerintah kita new normal. Zaman yang baru ini semua serba pembatasan. Tidak boleh salaman, harus pakai masker, jarak harus 1 meter paling tidak. Kalau kita buka usaha, ada aturan di zaman baru ini. Kita sedang memasuki apa yang disebut zaman yang baru. Saya katakan Bapak Ibu, kita sudah sering mendengar selama ini hal-hal yang demikian, kabar tentang perang. Korea Utara mau perang melawan Amerika, China mau perang perebutan Laut Natuna, Pulau Natuna dan sebagainya, mulai meluncur pesawat-pesawat tempur dan lain sebagainya. Itu kabar-kabar tentang perang di Timur Tengah. Tapi saya pastikan itu belum ciri khusus Tuhan mau datang. Karena itu sudah lama. Kenapa? Yang terjadi selama ini adalah satu-satu tempat perlokal di Timur Tengah, tapi belum tentu terjadi di Indonesia. Ada perang di sana sini, belum tentu terjadi di belahan benua yang lain, belum tentu terjadi di negara yang lain. Saya mau pastikan tanda khusus, tanda ciri kedatangan Tuhan paling khusus adalah kalau terjadi secara serentak, secara global. Seluruh dunia sama rata serentak akan terjadi. Waspada, Tuhan akan segera datang. Bersiap-siaplah, berjaga-jagalah, waspadalah. Virus corona dimulai dari Wuhan pada bulan November atau Desember pada
pada tahun 2019, makanya dia disebut COVID-19. Dengar baik-baik, dalam waktu yang begitu singkat sudah menyeluruh di seluruh dunia. Semua presiden, semua negara takluk kepadanya. Bahkan semua aktivitas berhenti. Perusahaan banyak yang tutup, banyak yang bangkrut, negara banyak yang bangkrut, presiden-presiden tidak berdaya. Seluruh negara di dunia. Dan ini ciri-ciri khusus. Waspada. Sudah banyak virus yang kena, tapi belum globalisasi. Belum secara global. Sudah pernah terjadi, saya baca virus yang dialami, pernah saya sudah lupa sebutannya. Saya sebenarnya kemarin itu sudah baca, tapi belum pernah global. Ebola pun, virus Ebola pun yang kena, ya banyak virus belum global. Tapi begitu muncul virus Corona COVID-19 di Wuhan dimulai serentak begitu cepat, menyebar di seluruh dunia. Global. Presiden Donald Trump menangis, memohon kepada Tuhan agar ia dapat mengendalikan COVID ini supaya jangan banyak yang mati. Ekonomi Amerika ambruk karena COVID-19. Banyak negara-negara, saudaraku, yang mengalami ekonominya terjun ke bawah karena COVID-19. Kenapa harus ekonomi terjun ke bawah? Supaya antikristus cita-citanya terwujud untuk menguasai ekonomi seluruh dunia. Karena antikristus itu yang ia kuasai adalah ekonomi. Hati-hati. Waspada. Siapkan dirimu sebaik-baiknya. Tapi jangan lupa tetap bekerja. Karena ada orang yang diangkat di tempat tidur waktu tidur, ada orang yang diangkat di ladang, ada orang yang diangkat di pegilingan. Semua kita yang penting berjaga-jaga. Waktu bekerja silakan berjaga-jaga, waktu tidur serahkan diri duluan kepada Tuhan. Dan kapan Tuhan datang, ia bisa angkat dari tempat tidur, ia bisa angkat waktu di ladang, ia bisa angkat waktu di pegilingan. Dimanapun kita berada, asal berjaga-jaga, Tuhan bisa angkat kita dimanapun kita berada. Bagaimana persiapan kita di desa Holbung ini? Saya katakan kepada teman-teman di perkumpulan Gerakan Pentakosta Indonesia Pembaharuan ini, mari kita bekerja. Kalau kita belum ada uang untuk kita bisa lakukan, berikan kepada mereka, paling tidak mari kita kabarkan berita agar dunia mempersiapkan dirinya saat Tuhan datang kali yang kedua, sehingga banyak jiwa tidak akan binasa. Saudara, hampir semua sudah tahu ya, bagaimana saudaraku saat ini negara-negara di dunia menghadapi COVID-19 ini. Belum lagi diisukan vaksinnya nanti akan begini. Ada seorang anak kecil yang melihat pengangkatan terjadi, lalu dia melihat ke bawah dan orang divaksin, sekolah-sekolah dan guru-guru, dan tiba-tiba mereka menjadi gila semuanya. Itu ada anak kecil yang mendapatkan penglihatan itu. Kita nggak tahu apakah vaksin ini ke depan benar-benar murni atau tidak. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi saya katakan, mari kita persiapkan diri kita sebaik-baik. Sebab tanda secara global sudah mulai terjadi. Haleluya. Tanda secara global sudah mulai
terjadi. Ini tanda khususnya Bapak Ibu ya, yaitu kalau dia mengglobal. Gempa per kota, per bangsa, ya kan? Belum tentu di satu benua, semua benua itu mengalami, belum tentu. Tapi ini COVID-19 seluruh dunia. Dan saudara, yang mengejutkan saya adalah kecepatannya. Mari kita lihat Daniel 9 ayat 27. Kecepatannya itu yang membuat saya terheran-heran. Kecepatannya. Ya, mari kita lihat Daniel 9 ayat 27. Silakan Pak Pendeta. Tuhan, ya, raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang. Ya, selama 1 kali 7 masa. Terus pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Nah, perhatikan saudaraku ya, ini hampir persis sama dengan apa yang kita alami dalam tingkat kecepatan tinggi yang luar biasa. Ada sisa di akhir zaman yang Tuhan sisakan itu ada 7 tahun. Persisnya kapan dimulai, saya tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. 7 masa itu 7 tahun. Nah, di situ raja itu mengikat perjanjian. Kalau saya boleh katakan, mari perhatikan baik-baik, kalau saya boleh katakan, Donald Trump satu-satunya presiden yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota negara Israel. Donald Trump sudah diakui ya, sudah diakui. Sebelum COVID-19 sudah dirancang oleh Donald Trump, sudah diakui. Muncul COVID-19, kenapa harus diakui Yerusalem menjadi kota, ibu kota negara Israel? Karena di Yerusalem lah, di Bait Allah lah berdiri Antikristus. Jadi harus dipersiapkan dulu. Harus dipersiapkan dulu. Kalau belum ibu kota negara Israel, Yerusalem, mungkin kita berpikir masih lama. Ini sudah diakui. Yang kedua, bangsa-bangsa Timur Tengah Arab sudah mulai berdamai dengan Israel. Itu terjadi semua pada zaman Donald Trump ini. Barusan. Bahkan di tengah-tengah COVID ini. Ya. Saya kurang tahu Bapak Ibu, dan saya tidak bisa jamin apakah termasuk nanti ini adalah sebuah perjanjian, saya tidak tahu. Tapi Alkitab berkata, raja itu memperberat aturan 7 tahun waktunya dia kasih, rupanya di pertengahan, berarti 3,5 tahun. Makanya saudaraku, banyak orang yang mengatakan 3,5 tahun mulai pra-antikristus, mulai penganiayaan kecil-kecilan, ya akan masuk ke sana. 3,5 tahun berikutnya selesai 3,5 tahun ini, 3,5 tahun berikutnya Antikris sudah memerintah. Pada waktu itulah gereja sudah disingkirkan atau sudah diangkat. 7 tahun ini saya tidak tahu persis di mana dia yang terakhir. Pada waktu mereka mengikat perjanjian itu, lalu dia buat makin berat, baru 3,5 tahun. Dia hentikan korban sembelihan, itu adalah korban Kristus untuk pengampunan dosa. Ia hentikan apa yang disebut, yang dihentikan lagi, korban santapan. Itu adalah bicara makanan rohani di dalam ibadah. Jadi 2 hal ini, korban darah Yesus dan makanan rohani sudah tidak ada, dihentikan semuanya. Tidak boleh ibadah. Hampir kemarin itu sebenarnya ada lagi ibadah. Ini sudah diawali. Dan kalau sebentar lagi terjadi, tidak bisa lagi ibadah. Hati-hati. PSBB. Hati-hati. Sudah mulai bahkan diisukan
sebentar lagi akan PSBB besar-besar. Dan hati-hati, mungkin di kemudian hari, saya tidak tahu kapan, tidak ada lagi ibadah. Bapak Ibu, Holbum, kami serukan selagi masih ada kesempatan, rohamu beribadah. Haleluya. Pabo itu akan donga-donga. Gorahamu halai. Selagi masih ada kesempatan, atik dan niatusan, manangna minggu depan, manangna bulan depan, manangna habis 2020-on, tiba-tiba 2020 sada dan boy beribadah. Mari kita gunakan waktu dan kesempatan ini. Idong dokon tua kedongan, ayo kita menginjil, ayo kita pergi, ayo kita melayani. Selagi masih ada kesempatan, mari kita melayani, mari kita beritakan Injil. Mana tahu masih ada 2-3 orang yang bisa kita menangkan. Haleluya. Mana tahu ada di daerah Holbung ini yang mendapatkan kesempatan di dalam ibadah ini boleh diselamatkan pada malam ini. Haleluya. 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 Kami rindu terjadi lawatan besar di Holbung ini. Malam ini Amanginang, berdoa kita sungguh-sungguh, hancur hati, tangis maida tutuani, asa boy diselamatkan kita. Supaya kita diselamatkan, bertobat. Songon edokon amang paditan engkol. Mari kita bertobat. Haleluya. Jadi nanti Bapak Ibu, kita doakan, ayo jangan malu-malu. Mari mohon kepada Tuhan, nangis pada Tuhan, ampuni aku Tuhan, bertobat mau Tuhan, sungguh-sungguh mau beribadah. Mana tahu Tuhan menerima pertobatan kita, Tuhan datang, kita terangkat. Haleluya. 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 Amen. Nah ini remaja-remaja muda-muda ini bertobat malam ini. Bertobat malam ini. Malam ini kita harus bertobat. Tinggalkan dosa. Tinggalkan pacaran yang tidak benar. Tinggalkan pikiran-pikiran yang tidak benar. Pikiran-pikiran dosa dan berbagai kejahatan. Buang jauh-jauh. Minta pertobatan malam ini. Minta Roh Kudus malam ini jamah hati kita. Minta hamba-hamba Tuhan malam ini mendoakan kita. Mereka dipakai Tuhan, urapan Tuhan mengalir, dan ada pematahan kutuk dan ikatan-ikatan dilepaskan dari setiap kehidupan kita. Hidup kita dipulihkan, hidup kita diberkati, dan hidup kita diselamatkan. Haleluya. Kita rindu malam ini saudaraku, ada lawatan Tuhan yang terjadi. Nah coba perhatikan Bapak Ibu, sekali lagi perhatikan ayat ini yang akan saya pakai dalam percepatan COVID-19 dengan ayat Daniel 9 ayat 27 ini. Mari kita lihat sekali lagi Pak. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Ya, sampai di situ. Di atas sayap apa? Sayap apa? Kekejian. Sayap apa? Kekejian. Yang kuat sayap apa? Kekejian. Biasanya saudara, yang pakai sayap itu memiliki kecepatan. Ya Pak. Kecepatannya tinggi. Ya. Dan ini saudaraku pakai sayap. Sayap kekejian. Inilah yang saya bandingkan dengan COVID-19. Begitu cepat pergerakannya. Karena kenapa? Kekejian itu, waduh. Kalau kita melihat COVID-19, saya melihat loh yang ditunjukkan Panenggolan sama saya tentang hamba Tuhan yang baru dilantik gembala sidang itu, Parulian Tampu Bolon, itu saya kenal betul. Ya apalagi pada waktu zaman-zaman kita mengikuti persekutuan tubuh Kristus di Medan. Wah itu saya sering ketemu dengan beliau itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya melihat
Bagaimana sehatnya pada waktu di rumah sakit? Suntik. Hanya dalam beberapa lama mati. Yang lebih mengerikan lagi, kalau COVID itu sudah kena, cara penguburannya pun gak bisa dekat-dekat orang. Mengerikan saudara, sadis. Dikatakan di sini kekejian. Dan kecepatannya begitu cepat. Makanya sampai seluruh negara, pemerintah, presiden mengumumkan agar jangan dekat-dekat dengan orang-orang di sekitar mereka. Kenapa? Karena penularannya begitu cepat. Begitu cepat. Dan malam ini kami mau mengingatkan kita di daerah Holbung ini, kalau boleh saya katakan, Amanginan dan Godang Betiki, hitam mermiam namanya hutan Tuhan. Nggak ada lagi waktu banyak. Jangan lagi main-main ikut Tuhan ini. Serius, sungguh-sungguh. Mana tahu Bapak Ibu, benar waktu ini sudah dekat. Biarlah pertobatan kita yang kita mulai malam ini membuat kita selamat pada waktu Ia datang kali yang kedua. Saya boleh katakan Bapak Ibu, berbahagialah Bapak-bapak pendeta. Berbahagialah Bapak-bapak pendeta yang malam ini kita mulai terjun melayani, mendoakan saudara-saudara kita, dan secepatnya kita bergerak ke tempat lain. Mana tahu lewat pelayanan Bapak dan Ibu dan bersama dengan saya ada 2 orang 3 orang yang kita bawa ke hadapan Tuhan, daripada kita ketemu Tuhan nanti kita tidak ada yang kita selamatkan. Mari kita kerja keras. Istilah teman saya kemarin yang baru datang dari Jakarta itu, tancap gas, habis gas. Ayo kita melayani. Jangkau jiwa bagi Kristus, menangkan jiwa bagi Kristus, mumpung masih ada kesempatan. Haleluya, haleluya. Jadi mari kita bergerak cepat. Mana tahu masih ada yang Tuhan izinkan kita bisa bawa masuk dalam rencana keselamatan. Saudaraku, memang inilah Tuhan itu baik. Dulu saudaraku banyak orang bilang, pendeta udah ngata itu akhir zaman, nggak mulai najolo ya akhir zaman, so adom roh Tuhan ini. Saudaraku, ini alasannya mengapa dari kemarin Tuhan belum datang. Mari kita lihat 2 Petrus 3 ayat 9. Mari kita perhatikan Bapak Ibu, kenapa hari-hari kemarin itu Yesus belum datang. Ini alasannya, mari kita perhatikan 2 Petrus 3 ayat 9. Silakan apa? Firman Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Katakan amin. Yang kuat katakan amin. Artinya Tuhan pasti akan datang. Pasti akan datang. Lanjut Pak. Ya. Tetapi Ia sabar terhadap kamu. Sabar terhadap kamu. Kenapa? Lanjut. Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, terus, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Iya. Mengapa Tuhan belum datang? Karena Ia sabar terhadap kita. Ia menunggu pertobatan kita. Berjudo Tuhan ini? Berjudo Tuhan ini? Berarti jangan perlu kita dia doang mang pandita puasa kemarin undang marnaru Tuhan puasa omong kosong terus. Enggak, dia sabar menunggu pertobatan kita. Haleluya. Jadi kalau Tuhan kemarin belum datang, berarti itu adalah kesempatan untuk kita bertobat, supaya kita jangan binasa, melainkan supaya kita semua boleh selamat. Katakan amin. Angkat tangan kita semuanya, ayo. Haleluya. Lihat ke atas semuanya. Katakan pada Tuhan, "Hai burju maho Tuhan." Semua. Hai burju maho Tuhan. Burju maho Tuhan. Ipai maho bertobat takku. Amin. Haleluya. Haleluya. Benar Pak Pendeta kan? Haleluya. Tuhan tunggu pertobatan kita. Amin. Jangan-jangan Bapak Ibu, sedangkan aku kalau kemarin belum tentu bisa selamat. Tapi dengan dia sabar menunggu pertobatan kita semua, dia harapkan supaya semua kita boleh selamat.
Ayo kita tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ayo sekali lagi katakan, angkat tangannya. Berjumpa oh Tuhan Tuhan. Berjumpa oh Tuhan Tuhan. Ayo semua katakan, saya katakan pada Tuhan, katakan. Haleluya. Berjumpa oh Tuhan Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Tuhan itu baik. Baik. Aduh, dia nunggu pertobatan kita Bapak. Bagus songon hita dok. Jahat mau apa? Pai mada. Balas. Anggo Tuhan dok, ipai mado pertobatan. Haleluya. Luar biasa baiknya Tuhan itu. Kita memiliki kesempatan sekarang saudaraku untuk bisa memperbaiki diri dengan sebaik-baiknya. Saya perlu kasih tahu kepada kita. Sebenarnya saya rindu juga malam ini menyampaikan tentang cawan murka. Tapi saudaraku, kapan-kapan lah kita bicara itu. Mungkin lebih baik saya mempersiapkan diri dulu. Saya mempersiapkan kita. Saya mau kasih tahu. Kita sering mendengar Tuhan Yesus mau datang. Tuhan Yesus mau datang. Tapi bagaimana Tuhan datang kita tidak mengerti. Maka malam ini saya mau memberitahukan kepada kita supaya kita semua tahu dan memiliki kerinduan untuk kita bersama-sama selama pada waktu Tuhan datang kali yang kedua. Saudara, ada 2 kali kedatangan Tuhan. Perhatikan baik-baik. Ada berapa kali? Kedatangan Tuhan kali yang kedua ini ada 2 kali. Saya perlu kasih tahu kepada kita. Nah adik-adik, Ronda. Nah sip maju. Kenapa Ronda? Ada 2. Yang pertama ia datang khusus untuk gerejanya. Khusus untuk gerejanya. Malam ini sebenarnya saya ingin memperlihatkan kepada kita video. Tapi nggak bisa masuk karena saluran internet nggak bisa. Jadi ya kapan-kapan lah. Yang kedua kali ia datang untuk umum. Baik untuk gerejanya maupun orang-orang dunia semua menyaksikan. Bagaimana caranya? Mari perhatikan baik-baik. Kedatangan Tuhan Yesus yang pertama adalah khusus untuk menjemput orang-orang kudus. Khusus untuk menjemput gerejanya. Khusus untuk menjemput mempelai wanitanya. Dan itu rahasia. Tidak ada satupun yang tahu kecuali kontak roh dengan mempelai wanita. Misalnya hita di bagasan Borginon ngabi noto tanda naing roh mangala hita. Ini perhatikan ya, baik-baik. Apa yang akan menjadi tanda kalau dia datang menjemput gerejanya atau menjemput orang-orang kudus? Tandanya adalah orang-orang akan memberitakan di media elektro, media cetak, media televisi dan sebagainya. Ada berita hilang orang. Orang-orang nggak ada yang tahu kemana mereka pergi. Ada orang di ladang hilang. Ada orang lagi tidur hilang. Ada anak-anak lagi main-main hilang. Ada orang lagi bawa sepeda motor hilang. Kalau di dalam kebenaran. Dan semua media ribut, heboh memberitakan kabar ada orang hilang. Kenapa? Karena mereka menyongsong Yesus di awal-awal. Bukan menginjakan kaki di bumi. Itu dia datang khusus untuk gereja. Oh haleluya. Tiba-tiba pendeta Siringo-ringo keluarganya hilang. Haleluya. Semua jemaat yang tidak terangkat itu dia bertata. Suatu terangkat dong. Karena banyak orang pada waktu itu pendeta Nenggolan sekeluarga terangkat. Pendeta Pasilawan terangkat. Tidak ketinggalan pendeta Lukas juga terangkat bersama keluarga. Semua kita terangkat. Haleluya. Amin.
Pak Monang juga. Bah, ngapusing Pak Monang bahasa itu. Bahasa Pak Nonoti. Bah, dengar hidup ini. Semua kita terangkat. Itu kan hanya contoh-contoh tadi yang saya katakan. Ya, tiba-tiba terangkat. Batu dia laut. Bagi orang-orang yang mengerti tentang pengangkatan, tapi tinggal mereka tahu bahwa sudah terjadi pengangkatan di awan-awan permai. Yesus menunggu di awan-awan kita semua terangkat. Lalu saudaraku, kemudian ya memerintahlah antikris di bumi 3,5 tahun kita ada di udara. Haleluya. Oh, gereja ada di mana? Di udara bersama dengan Tuhan Yesus. Setelah selesai kerajaan antikris 3,5 tahun, disitulah nanti cawan itu dicurahkan. Ya, itu ada sampai 7 cawan yang akan dicurahkan. Barulah orang-orang kudusnya bersama dengan Tuhan Yesus turun dari awan, menginjakkan kaki di bukit Zaitun. Ya, dan dia saudaraku akan menangkap sementara waktu, ya, iblis, ya, akan diikat 1000 tahun lamanya, dan kerajaan Yerusalem yang baru turun dari surga. Didirikanlah oleh Tuhan Yesus kerajaan 1000 tahun. Haleluya. Semua kita memerintah di sana. Haleluya. Kalau bupati, calon bupati sekarang yang menjadi calon bupati bayar mahal luar biasa, tapi nanti kita tidak bayar karena saya dan saudara sudah dibayar oleh Tuhan Yesus dengan lunas. Yes. Kita akan memerintah selama berapa lama? 1000 tahun lamanya. Adong manon paling kecil, kepala dusun, kepala lorong, kepala lurah, adong macamat enon. Itu saudaraku otomatis nanti semua kita pasti dapat jabatan memerintah di dunia. Haleluya, haleluya. Inilah kerinduan kita ya. Anggo berjudul Paringo, bah, dan itu sangat nagabi wali kota dua-dua. Siapa yang tahu? Ya, bah, hamu parholbung. Jangan anggap enteng sama Paringo ini. Haduan di kerajaan 1000 tahun. Baik sama putui. Jangan-jangan diangkat jadi bupati. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh ikut Tuhan. Haleluya. Inilah kerinduan kita bersama. Adalah kalau kita bisa terangkat bersama-sama dan memerintah selama 1000 tahun. Sebenarnya saya mau kasih tahu ke kita, tidak enak pada zaman antikris. Orang-orang yang tidak terangkat pada waktu itu akan jatuh dalam pemerintahan antikris. 3,5 tahun lamanya akan menjadi pelarian. Yang tidak punya tanda 666 tidak boleh membeli dan tidak bisa menjual, alias akan menjadi pelarian di atas muka bumi ini, dan tidak ada tempat persembunyian karena seluruh dunia ini dapat diketahui oleh presiden dunia apapun yang terjadi dan kemana semua orang lari karena satelit di udara ini semua sensor. Seluruh dunia bisa diketahui pergerakannya manusia yang ada di atas muka bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan tutup khotbah ini. Saya mau ajak kita malam ini, katakan pada Tuhan, Tuhan, aku tidak akan keluar dari tempat ini sebelum aku yakin aku sudah bertobat, aku sudah berubah, dan aku berkomitmen setiap kapanpun ibadah saya ibadah, sebab saya mau mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Anggo sorodo pe Tuhan Yesus mulai nator sada berarti kesempatan ilean tuau asaboy hita selamat satu persatu. Haleluya, amin. Mari siapkan diri saudara. Bapak-bapak pendeta, ibu-ibu pendeta ada di tempat ini bersama dengan kita untuk
mendoakan kita. Pemulihan akan terjadi, ikatan-ikatan belenggu akan diputuskan, hidup kita dipulihkan, penyakit kita disembuhkan, dan kita diselamatkan. Haleluya. Dan kerinduan kita akan terangkat pada waktu Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita menyembah Tuhan. Amang ina nakaningan ngaudong dang godang betiki alana salelengon nunga godang gian tiki ilian Tuhan tungita nunga sabar hian Tuhan pai maonita alai ditiki sonarion utik naiman nama ilian tuhita tiki karena dia akan segera datang. Malam ini gunakan kesempatan ini. Malam ini cari Tuhan, malam ini datang kepada Tuhan. Malam ini larilah dari tempatmu, datang ke tempat ini. Siapa yang mau diselamatkan, angkat tangan saudara. Mari angkat tangannya. Haleluya. Bukti saudara rindu diselamatkan malam ini. Jangan tinggal di tempat saudara. Ayo keluar dari tempat saudara, lari ke depan ini. Akan ada orang-orang hamba-hamba Tuhan mendoakan saudara. Datang dari jauh. Ayo keluar dari tempatnya, keluar dari tempat. Mari datang, cepat. Rohamu tu colon. Asai taliakon hamba-hamba Tuhan. Cepat keluar. Cepat keluar dari tempatnya. Ya, rohamu tu colon. Iya. Roh tu colon. Mari. Ayo bawa hidup saudara datang kepada Tuhan. Mari keluar dari sana. Ayo datang ke depan. Didoakan. Terima jamaah Tuhan malam ini. Ayo kesempatan ini gunakan sebaik-baiknya. Haleluya. Yesus Tuhan. Ayo maju lagi ke depan.
Mari angkat tangan dua-dua, angkat tangan dua-dua. Yesus